Halo Sobat Jelajah, kali ini kita kembali menapaki sejarah dan budaya di salah satu kota istimewa di hati kami, Kota Solo, atau juga dikenal dengan nama resminya Surakarta. Kata Sura berarti keberanian dan Karta berarti penuh atau sempurna. Destinasi pertama dimulai dengan sebuah bangunan megah bergaya kolonial, Loji Gandrung. Desain arsitekturnya adalah karya maestro Belanda C.P. Wolfsmaker. Bangunan ini dulunya adalah rumah dari Johannes Augustinus de Genje, seorang saudagar gula dan tuan tanah besar dari Ampel Boyolali yang hidup pada akhir abad ke-18. Pembangunan dari Loji Gandrung dilakukan oleh Tinus setelah beliau menikah dengan salah satu anggota keluarga keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Raden Ayu Cokrokusumo. Ini merupakan pernikahan kedua yang dilakukan oleh Tinus setelah istri pertamanya yaitu Johanna Dorothea Boyd meninggal dunia setelah melahirkan anak pertamanya. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat bangunan ini jadi favorit pada masanya. Masa pendudukan Jepang, bangunan ini dijadikan markas pusat pimpinan pasukan. Jenderal Gatot Subroto pernah memakai tempat ini untuk menyusun strategi militer menghadapi agresi militer II Belanda bersama sekutu pada 1948 sampai 1949. Gatot Subroto adalah gubernur militer daerah istimewa Surakarta dan sekitarnya. Itu sebabnya saat ini di halaman depan bangunan, tepat di atas kolam, terdapat patung Gatot Subroto. Sekarang, Loji Gandrung digunakan sebagai rumah dinas wali kota Surakarta. Namun, tetap terbuka untuk kegiatan tertentu seperti pemotretan prewedding. Tapi tentu saja dengan izin resmi ya. Lanjut berjalan kaki, melihat ada rumah megah yang berada di Jalan Slamet Riyadi, nomor 261. Rumah besar di Hoek Jalan. Dibangun tahun 1896. Dulunya tempat tinggal Kapiten tituler Tionghoa Surakarta yang bernama Kwik Chin Guan. Sempat dibeli pemusik Setiawan Jodi. Namun, kini bangunan ini dibeli oleh KPH H. Nur Haryanto Doyo Atmojo, seorang pengusaha batik dan dijadikan kediaman pribadinya. Jadi tempat ini belum bisa bebas dikunjungi publik ya. Stadion Hermaladi Sriwidari. Lanjut menuju Taman Sriwidari, sebuah komplek taman yang terletak di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Nah, sejak era Pakuwono X, Taman Sriwidari menjadi lokasi diselenggarakannya tradisi hiburan malam selikuran. Taman ini juga pernah jadi lokasi penyelenggaraan PON tahun 1948 loh. Saat ini kepemilikan Taman Sriwidari menjadi sengketa antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris keluarga KRMH Wiryo Diningrat. Waktu mampir kemari, ini nggak ada penjaga tiket di loketnya ini. Jadi kami masuk free ya. Nah, salah satu ikon Taman Sriwidari yang terkenal ada pertunjukan wayang orang yang berlangsung pada malam hari. Saran saya kalau mampir ke sini, mendingan pagi banget atau sore hari. Karena kalau siang-siang gini nih panas banget nih teman-teman. Dan rusa ya, di Taman Sriwidari ada animals, ada binatang rusa. Rusanya nggak takut sama orang. Hai rusa. Yang menarik di sini ada rusa-rusa berkeliaran bebas di taman. Katanya rusa-rusa ini awalnya di Taman Balai Kambang dan dipindahkan ke Taman Sriwidari karena Taman Balai Kambang sedang direnovasi. Nah, di taman ini kamu bisa berinteraksi dengan rusa-rusa ini secara leluasa, bahkan bisa kasih makan mereka. Taman ini luas banget nih. Infonya luasnya 9,9 hektar. Di sini kamu bisa beli pakan rusa, ada kangkung, juga wortel. Museum Radia Pustaka. Kenapa dicoret ya ini papan informasinya?
Lanjut ke jantung pengetahuan budaya Jawa, Museum Radia Pustaka, museum tertua di Indonesia yang didirikan 28 Oktober 1890 oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat. Masuk halaman museum, kita bakal disambut patung pujangga besar Jawa, Rangga Warsita. Rangga Warsita adalah tokoh penting dalam sejarah Solo, khususnya bidang sastra Jawa. Patung Rangga Warsita jadi simbol penghormatan dan pengakuan atas kontribusi beliau terhadap budaya dan sastra Jawa. Karya-karya Rangga Warsita juga banyak disimpan di museum ini. Penasaran update terbaru atau kegiatan di museum ini? Kepoin aja Instagram mereka di Museum Radia Pustaka, Surakarta untuk tahu event-event budaya yang akan berlangsung. Masuk teras museum sudah disambut oleh meriam ini, juga koleksi dari arca-arca masa klasik. Tiket reservasi, ini loketnya, nah ini price listnya. Untuk pelajar 7.500, pemegang KIA 5.000, rombongan minimal 50 orang 7.500, tiket rombongan pelajar minimal 50 orang 5.000, tiket wisata asing 20.000, khusus hari Selasa pelajar asal Solo free. Wah. Pengen tahu koleksinya ada apa aja di dalamnya? Yuk kita intip. Ada koleksi meja marmer, kursi antik, aneka topeng, perabot, dan juga foto dokumentasi peresmian patung Rangga Warsita yang tadi kita lihat di depan. Warsito 11 November 1953. Resmi patung. Resmi patung 11 November 1953. Nah, patung pria ini ternyata adalah KRA Sosrodiningrat keempat. Keberadaan patungnya dimaksudkan untuk menghormati buah pikirannya yang telah mendirikan Museum Radia Pustaka. Tercatat sekitar 400 lebih naskah kuno disimpan di Museum Radia Pustaka. Naskah-naskah kuno tersebut terbuat dari bahan yang bervariasi, mulai dari kertas daluang, kertas Eropa yang memiliki watermark, hingga daun rontal. Tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam koleksi naskah kuno di museum ini. Hanya peneliti dengan surat izin resmi yang berkepentingan yang bisa mengakses koleksi naskah kuno ini. Lanjut ke ruangan di sebelah kiri dari pintu masuk. Ada dua hadiah penting dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Hadiahnya berupa piala porselen. Piala ini diberikan pada sekitar tahun 1811 pada saat Napoleon Bonaparte sedang merayakan hari kelahiran putranya. Napoleon juga memberikan hadiah berupa orgel atau kotak musik. Nah, ini ada bunga-bunganya, tapi bunga-bunganya sudah kering nih. Hadiah tersebut juga diberikan kepada Pakubuwono IV saat masih menjadi Raja Mataram Islam pada tahun 1788 sampai 1820. Ada koleksi ikonik dan seakan memanggil saya untuk mendekati koleksi ini. Ini adalah patung kepala raksasa yang terbuat dari kayu. Rupanya ini adalah hiasan atau cantik Raja Mala yang merupakan hasil karya Pakubuwono V. Sosok mitologi yang sering muncul di perahu kerajaan bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga perlambang perlindungan dan kejayaan. Kapal yang dahulu digunakan Raja Pakubuwono V mengarungi Bengawan Solo di awal tahun 1800-an.
Yang tersisa, kini hanya tinggal hiasan atau cantik berwujud kepala Raja Mala ini. Di museum ini juga tersimpan beragam jenis koleksi wayang. Seraya melihat koleksi, teman-teman bisa scan QR code di sini. Nah, ini dapat informasi lebih jelas lagi tentang koleksi yang ada di Museum Radia Pustaka ini. Yang ini adalah pakaian kebesaran Bupati Keraton Surakarta. Pakaian ini dipakai saat ada keperluan mengantar atau menjemput tamu besar seperti gubernur jenderal, dan lain yang sederajat. Di sini juga tersimpan koleksi mata uang kuno. Di sini juga ada miniatur makam Raja-Raja Imogiri. Di ruang terakhir ini ada koleksi arca-arca masa klasik, jambangan, menhir, lingga, dan juga ada bongpai. Itu dia sekilas jelajah kita di Solo kali ini. Dari bangunan kuno hingga warisan sastra dan budaya Jawa yang tersimpan di Museum Radia Pustaka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next, jelajah kemana lagi ya?